Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Nur Fauzan dengan NIM 24040017 kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis data mata kuliah Big Data yang diampu oleh Bapak Lukmanul Hakim. Baik, kita mulai. Di sini kita buka. Nah, oke, sini ada slide pertama, hanya menampilkan tugas Big Data mata kuliahnya. Lalu di sini ada saya sendiri, yaitu Nabil Fauzan, NIM 24040017. Nah, di sini ada yang pertama, itu pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan data dalam jumlah yang sangat besar di berbagai sektor, termasuk sektor perdagangan dan retail. Setiap transaksi yang terjadi di supermarket menghasilkan data yang mencakup informasi mengenai produk yang dibeli. Ada jumlah pembelian, metode pembayaran, waktu transaksi, serta karakteristik pelanggan. Data tersebut terus bertambah setiap hari sehingga menjadi sumber informasi yang sangat berharga apabila dikelola dan dianalisis dengan baik. Di sini data saya, yaitu temanya supermarket, menganalisis data supermarket. Oke, di sini ada latar belakang. Supermarket merupakan salah satu sektor retail yang setiap hari melakukan ribuan transaksi. Penjualan setiap transaksi menghasilkan data yang berisi informasi mengenai produk yang dibeli, jumlah pembelian, harga, metode pembayaran, waktu transaksi, serta karakteristik pelanggan. Seiring meningkatnya aktivitas penjualan, jumlah data yang dihasilkan juga semakin besar sehingga memerlukan proses pengolahan yang tepat agar memberikan informasi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini digunakan dataset penjualan supermarket yang terdiri dari 5053 data transaksi dataset. Dataset tersebut memuat informasi mengenai tanggal transaksi, cabang supermarket, tipe pelanggan, jenis kelamin pelanggan, kategori produk, harga satuan, jumlah produk yang dibeli, ada metode pembayaran juga, dan rating pelanggan melalui proses analisis terhadap data tersebut. Dapat diketahui pola penjualan produk yang paling diminati, metode pembayaran yang paling banyak digunakan, serta karakteristik pelanggan. Hasil analisis diharapkan dapat membantu pihak manajemen supermarket dalam mengambil keputusan yang lebih efektif, seperti pengolahan stok barang, terus penyusunan strategi pemasaran, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan berdasarkan data yang telah diolah. Lalu ada rumusan masalah. Bagaimana tren penjualan supermarket berdasarkan periode transaksi? Produk atau kategori produk apa yang memiliki jumlah penjualan tertinggi? Lalu cabang supermarket mana yang memiliki aktivitas penjualan paling tinggi? Lalu ada bagaimana karakteristik pelanggan berdasarkan jenis kelamin dan tipe pelanggan? Metode pembayaran apa yang paling banyak digunakan pelanggan? Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan nilai rating yang diberikan? Lalu ada tujuan. Tujuannya yaitu mengolah data transaksi supermarket menggunakan konsep Big Data, mengetahui tren penjualan berdasarkan periode transaksi, mengidentifikasi kategori produk yang paling banyak terjual, menganalisis karakteristik pelanggan berdasarkan jenis kelamin dan tipe pelanggan, mengetahui metode pembayaran yang paling sering digunakan, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan hasil rating, memberikan informasi yang tepat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan penjualan dan kualitas pelayanan supermarket. Nah, di sini ada deskripsi datasetnya. Dataset yang digunakan merupakan data transaksi penjualan supermarket yang terdiri dari 5053 transaksi. Dataset ini berisi informasi mengenai aktivitas penjualan
yang terjadi pada beberapa cabang supermarket dalam periode pengamatan. Di sini ada variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi tanggal transaksi, ada cabang supermarket, tipe pelanggan, jenis kelamin, kategori produk, harga satuan, jumlah produk, metode pembayaran, dan penilaian pelanggan. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis mengenai tren penjualan, karakteristik pelanggan, kategori produk yang paling diminati, serta metode pembayaran yang paling sering digunakan. Nah, di sini metodologi analisis datanya seperti ini. Saya mencari data terlebih dahulu, lalu filenya berbentuk CSV, lalu diimpor data dibersihkan, terus dibuat pivot table, pivot chart, dan nanti saya buat dashboard. Lalu terakhir kesimpulan. Pada penelitian ini, data penjualan supermarket dalam format CSV diimpor ke Microsoft Excel. Selanjutnya dilakukan pengecekan dan pembersihan data untuk memastikan data siap diolah. Setelah itu data dianalisis menggunakan pivot table untuk memperoleh informasi paling penting seperti jumlah penjualan, cabang terbaik, metode pembayaran, dan rata-rata harga produk. Hasil analisis kemudian divisualisasikan menggunakan pivot chart dan dirangkum dalam dashboard agar lebih mudah dipahami. Nah, sini saya udah menganalisis. Ini analisis data 1, jumlah produk terjual berdasarkan kategori produknya. Di sini ada elektronik, fashion, dan aksesoris, lalu ada makanan dan sayuran, ada health and make up, terus ada peralatan rumah, terus untuk lifestyle, ada sport dan travel. Di sini yang paling banyak terjual yaitu makanan dan sayuran. Lalu lanjut ke analisis kedua. Nah, di sini analisis kedua yaitu jumlah produk terjual berdasarkan cabang supermarket. Sini ini ada 3 cabang. Cabang pertama namanya Brooklyn, 2 Manhattan, yang ketiga Queens. Di sini yang paling banyak yaitu cabang Brooklyn dengan menghasilkan 7.911. Lanjut analisis data ketiga, yaitu di sini ada presentasi tipe pelanggan. Di sini ada 2 tipe pelanggan, ada yang member dan normal. Di sini kebanyakan pelanggannya yaitu pelanggannya normal, tidak menggunakan member, dengan selisih sekitar hampir mau 800-an, lebih banyak normal. Lanjut analisis data 4. Di sini ada distribusi pelanggan berdasarkan jenis kelamin. Di sini yang sering mungkin berbelanja di supermarketnya yaitu kebanyakan wanita. Mungkin memang wanita lebih banyak ke supermarket, entah itu belanja atau segala macam. Di sini dengan total 2.603. Lalu di sini metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Di sini yang paling banyak yaitu e-wallet. Ada 3 metode pembayaran, ada cash, kredit, card, dan e-wallet. Di sini yang paling banyak yaitu e-wallet. Lalu di sini ada rata-rata harga produk berdasarkan kategori. Di sini udah saya hitung dengan rata-rata harga yang paling berdasarkan kategori, yaitu di sini ada elektronik dengan rata-rata harga 84,5. Lanjut analisis ketujuh, yaitu rata-rata rating berdasarkan kategori produk. Di sini paling banyak rating tingginya yaitu home dan lifestyle. Saya ini belum hilangin, kebanyakan di rating 7. Dan yang analisis terakhir yaitu
jumlah transaksi per bulan. Di sini dari data yang saya dapat sekitar ada, mungkin ini 1 tahun, data yang digabung selama 1 tahun. Nah, ini hasilnya dalam transaksi per bulannya, dan ini langsung dihitung dalam 1 tahun. Nah, dan terakhir di sini ada dashboard. Di sini ada total transaksi, yaitu hasil analisisnya ada 5053. Lalu ada total produk terjual ada 23.211 unit. Terus di sini produk terlarisnya yaitu makanan dan sayuran. Lalu cara bank terbaiknya itu Prokolin, tipe pelanggan terbanyak normal, metode pembayaran terbanyak e-wallet, rata-rata rating tertinggi yaitu home dan lifestyle. Rata-rata harga produk tertinggi itu 84,5. Ini adalah ringkasan seluruh hasil analisis. Nah, di sini kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, penjualan supermarket menggunakan Microsoft Excel dapat disimpulkan bahwa pivot table dan pivot card merupakan fitur yang efektif untuk mengolah data dalam jumlah besar menjadi informasi yang mudah dipahami. Melalui proses analisis diperoleh berbagai informasi penting seperti kategori produk dengan penjualan tertinggi, performa penjualan setiap cabang, karakteristik pelanggan, metode pembayaran yang paling banyak digunakan, rata-rata harga produk, rata-rata penilaian pelanggan, serta pola transaksi berdasarkan periode waktu. Hasil analisis tersebut dapat membantu pihak manajemen supermarket dalam memahami kondisi penjualan secara lebih komprehensif dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti menentukan strategi pemasaran, meningkatkan kualitas pelayanan, mengelola stok produk, dan menyusun program promosi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, visualisasi data melalui dashboard memberikan gambaran yang jelas, sehingga memudahkan proses interpretasi hasil analisis. Dengan demikian, penggunaan Microsoft Excel sebagai alat analisis data mampu mendukung proses pengolahan data penjualan secara cepat, sistematis, dan efisien, serta menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data driven decision making. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.